Popularitas konten hiburan asal Korea Selatan kerap bikin warganet terharu, bahkan termehek-mehek. Tetapi rupanya fakta berkata lain. Drama Korea atau drakor kerap menyajikan kisah manis dan romantis, serta pemerannya juga ganteng dan cantik, seperti Lee Min Ho dan Jisoo Blackpink. Tetapi jika disimak, muncul sejumlah adegan yang menunjukkan sisi kelam kehidupan di Korea Selatan, mulai dari durasi belajar anak sekolah yang panjang demi mendapatkan universitas terbaik, hingga kehidupan sosial seperti pembulian dan angka bunuh diri yang cukup tinggi. Bagi kalian yang pernah menonton film Parasit, pasti tahu dengan tempat tinggal yang semi bawah tanah yang ada di film tersebut. Apartemen semacam ini dikenal warga lokal dengan sebutan Bajinha, dan ribuan orang tinggal di tempat tinggal semacam itu di kota Seoul, ibu kota Korea Selatan. Nyaris tidak ada sinar matahari di apartemen Bajinha ini, saking sedikitnya sinar matahari yang bisa masuk. Bahkan tanaman mungil pun tidak bisa bertahan hidup di dalam apartemen Bajinha. Pejalan kaki dapat mengintip isi apartemennya melalui jendela dari apartemen Bajinha dengan cara berjongkok. Wadidaw. Anak remaja pun sering merokok di luar apartemen Bajinha dan sering meludah ke tanah, yang bahkan tanah itu adalah jendela dari apartemen Bajinha. Kita bisa melihat orang ludah tuh ya. Pada musim panas, orang yang tinggal di apartemen Bajinha harus berjuang menghadapi kelembaban yang menyiksa dan jamur yang tumbuh secara merajalela. Kebayang ya guys. Kamar mandi di dalam apartemen itu berukuran sangat kecil dan lebih tinggi setengah meter dari lantai rumah. Langit-langit kamar mandi juga rendah, sehingga orang yang tinggal di apartemen Bajinha harus membuka lebar kedua kakinya supaya kepalanya tidak terbentur. Berarti kalau kucingnya berdiri nih, kagok juga ya. Saat pertama kali pindah ke apartemen ini, aku sering mendapat memar karena terbentur atau luka karena tergores tembok. Kata Oh, namanya Oh ya, salah satu penghuni apartemen Bajinha. Sejarah Bajinha. Bajinha bukan hanya bagian dari arsitektur Seoul yang unik, tapi juga produk sejarah. Ruangan sempit ini bermula dari puluhan tahun lampau, dikala konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara sedang panas-panasnya. Pada 1968, Komando Korea Utara menyusup ke kota Seoul dalam misi membunuh Presiden Korea Selatan saat itu, Park Chung-hee. Misi tersebut gagal, tapi ketegangan antara kedua negara tidak surut. Di tahun yang sama, Korea Utara juga menyerang dan menangkap kapal mata-mata Amerika Serikat, yaitu USS Pueblo. Agen bersenjata Korea Utara menyusup ke Korea Selatan dan terjadilah beberapa insiden teror. Khawatir akan ada eskalasi, pemerintah Korea Selatan pada 1970 memperbarui aturan terkait gedung dan menuntut semua gedung tinggi yang baru dibangun untuk melengkapi strukturnya dengan ruangan bawah tanah yang dapat digunakan sebagai bunker tempat berlindung dalam situasi darurat. Awalnya menyewakan Bajinha dianggap pelanggaran hukum, tapi di tengah krisis perumahan di tahun 1980-an, pemerintah ditekan untuk melegalisasi ruangan-ruangan bawah tanah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat bahwa meskipun penduduk posisi ke-11 ekonomi terbesar di dunia, Korea Selatan menghadapi krisis perumahan terjangkau, terutama di kalangan anak muda. Sama aja kayak di sini guys, susah juga. Bagi mereka yang berusia di bawah 35 tahun, rasio sewa terhadap pemasukan bertahan pada 50% selama satu dekade terakhir. Dalam situasi demikian, apartemen semi bawah tanah ini menjadi pilihan yang sangat masuk akal. Uang sewa bulanan dipatok sekitar 540.000 won atau sekitar 6 juta. Sementara penghasilan rata-rata pekerja di awal 20-an sekitar 2 juta won atau 23 juta. Sebagian penghuni Bajinha berjuang untuk melawan stigma sosial, tapi tak semuanya berhasil. Apartemen Bajinha pernah menelan korban ketika menghadapi banjir di kota Seoul. Kota Seoul pernah dilanda hujan paling deras dalam 80 tahun terakhir. Banjir yang kemudian muncul berdampak pada warga kota yang tinggal di apartemen Bajinha. Sedikitnya 11 orang dipastikan tewas atau hilang akibat banjir yang sudah berlangsung selama 3 hari. 2 perempuan berusia 40-an dan seorang gadis berusia 13 tahun ditemukan tewas di apartemen Bajinha. Mereka dilaporkan mencari bantuan karena rumah mereka dipenuhi air, tapi tim penyelamat tidak dapat menjangkau mereka. Tragedi itu kembali memantik perhatian pada kesenjangan pendapatan antar warga dan bahaya tinggal di apartemen Bajinha. Tragedi itu kembali memantik perhatian pada kesenjangan pendapatan antar warga dan bahayanya tinggal di apartemen Bajinha atau flat semi bawah tanah.
Para penyewa apartemen berzina ini hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Para pejabat setempat mengatakan bahwa kota itu akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk merevisi regulasi pembangunan. Tujuannya, seperti dilansir kantor berita Yonhap, adalah untuk sepenuhnya melarang penggunaan ruang bawah tanah atau semi basement untuk tujuan perumahan.